update fitur-fitur apa saja yang terbaru. Fitur-fitur apa saja yang terbaru dari software ini. Terutama kita tahu di ANSYS itu melakukan update tiap tahun itu sangat serius dan sangat rajin melakukan update, di mana setiap tahun bisa sampai 2-3 versi. Misalkan tahun lalu 2021 itu sempat ada dua versi yang diupdate, jadi ada 2021 versi 1, kemudian menuju akhir tahun juga dimunculkan 2021 versi 2. Jadi untuk yang sesi hari ini kita akan bahas updatean terbarunya di tahun 2022, yaitu dengan ANSYS 2022 versi yang pertama atau yang dikenal dengan 2022 R1. Jadi bagian besar apa saja yang akan diulas di sini, kita akan bahas tentang software ANSYS apa saja yang digunakan untuk simulasi CFD, kemudian fitur-fitur apa saja yang sudah diupdate, dan juga apa yang dapat kita gunakan dari fitur-fitur terbaru itu. Kemudian yang ketiga juga kita akan lihat bagaimana sisi robust dari sebuah software ANSYS itu untuk melakukan simulasi CFD. Jadi ketiga materi besar ini akan kita bahas di sesi sore jam 4 sampai jam 5 ini. Oke, saya harap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga bisa sambil mendengarkan, mungkin sambil menyimak, dan apabila ada pertanyaan, seperti biasa, apabila kita melakukan meeting, mungkin boleh di raise hand, atau di unmute juga boleh untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Oke, seperti itu dari saya. Mungkin saya akan perkenalkan juga kami dari PT Optimax Prima Teknik. Jadi kami ini perusahaan yang fokus di bagian simulasi, dan sejauh ini kami fokus di bagian software ANSYS, di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa lihat di sosial media kami, baik dari sosial media Instagram, kemudian dari sosial media dari YouTube juga, di mana kami juga fokus mengembangkan video-video pembelajaran mengenai simulasi. Dan sejauh ini simulasi yang kami lakukan menggunakan software ANSYS, jadi lebih tepatnya kami melakukan tutorial pembelajaran penggunaan software ANSYS dalam melakukan simulasi engineering. Jadi kami adalah distributor yang fokus di sebagian simulasi, ya, terutama software ANSYS. Dan juga kami di sini, dan juga saya di sini ditemani dengan narasumber kita yang pemateri, Bapak Jatmiko Erlambang. Beliau juga akan memaparkan terutama juga simulasi CFD dan juga penggunaan software ANSYS untuk melakukan simulasi CFD tersebut. Jadi tanpa berlama waktu, mungkin saya akan lanjutkan sesi selanjutnya kepada Pak Jatmiko Erlambang untuk memberikan pemaparan sesi di sore hari ini. Oke, terima kasih kepada para peserta. Waktu dan tempat selanjutnya saya silakan pada Pak Jatmiko Erlambang. Selamat sore para peserta webinar sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke moderator Mas Andre, dan juga kepada peserta yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini, di akhir weekend ini, ya, tetap semangat ya menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini di akhir pekan ini, ya, di Jumat sore kali ini kita akan coba membahas topik yang lebih umum, ya, karena biasanya kita melaksanakan webinar itu terkadang topiknya itu terlalu spesifik gitu. Kadang kita terlalu teknikal, ya, tentang biasanya kita bahas tentang apa itu multifase, kita pernah mungkin kemudian kita bahas tentang FSI, ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa mampir ke YouTube Optimax Prima Teknik, ya, jika ingin mengeksplor lebih jauh terkait dengan webinar-webinar atau materi-materi yang pernah kami bahas gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi di sore kali ini, ya. Sebelumnya perkenalkan, ya, saya Jatmiko Erlambang di sini selaku CFD Engineer di PT Optimax Prima Teknik. Saya mohon izin untuk share screen, ya, terkait dengan agenda yang akan kita bahas pada sore kali ini. Oke. Share screen sudah masuk, ya, Mas Andri? Oke, sudah tampil di layar. Oke, sudah masuk. Oke, judul besar kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai ANSYS Fluent.
ya. Capabilities, ya, kita nanti akan berkenalan dengan ANSYS Fluent dulu, kita kenalan ANSYS Fluent secara umum, kemudian nanti di akhir webinar kita akan jelaskan juga, kita akan update juga terkait dengan fitur-fitur baru apa aja sih yang dimiliki ANSYS Fluent di versi yang paling baru, seperti itu. Oke, jadi untuk agenda pertama yaitu tentang pengenalan ANSYS, ya, nanti kita akan mengenalkan apa itu ANSYS, kemudian next setelah itu kita akan mengenalkan apa itu ANSYS Fluent, ya, lebih spesifik. Kemudian nanti kita akan coba sedikit demonstrasi, ya, untuk mengenalkan GUI-nya, interface-nya, antar mukanya itu seperti apa. Kemudian nanti yang terakhir kita akan coba explore lebih jauh terkait dengan fitur-fitur terbaru yang ada di ANSYS Fluent versi 2022 R1, ya, versi yang paling terbaru. Oke, sebelum kita mulai, di sini kita akan berkenalan dulu ya dengan PT Optimax Fumet Teknik. Jadi kami PT Optimax Fumet Teknik pada dasarnya merupakan distributor dari software ANSYS itu sendiri. Jadi kita adalah distributor resmi di Indonesia. Nah, selain sebagai distributor resmi software ANSYS di Indonesia, kita juga menjalankan beberapa kegiatan lain seperti consulting, ya. Jadi nanti misalkan di sini dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada hal-hal yang terkait dengan simulasi, ya, ada proyek yang ingin diselesaikan, ada masalah di bidang industri yang ingin diselesaikan dengan simulasi. Nah, itu nanti kita bisa elaborate, ya, kita bisa kerjasama seperti itu. Kemudian kita juga sebagai distributor juga melakukan agenda training, ya. Jadi setiap klien-klien kami juga kita selalu mengadakan training gitu ya, baik training yang sifatnya basic sampai dengan intermediate bahkan sampai advance seperti itu. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan technical support, ya. Jadi nanti misalkan ada kendala, ya, di pada software ANSYS-nya seperti itu, nah, kita bisa melakukan problem solving gitu terkait dengan kendala-kendala saat berinteraksi dengan software ANSYS itu sendiri. Nah, kemudian kenapa memilih ANSYS, ya? Mungkin di sini ada beberapa, mungkin di sini saya sebutkan 3 alasan gitu ya, kenapa memilih ANSYS sebagai software, ya, untuk melakukan simulasi. Yang pertama, ANSYS itu lumayan terkenal gitu ya di dunia simulasi, ya, bahkan merupakan industri leadernya gitu di bidang simulasi ini. Kemudian ANSYS itu core bisnisnya itu merupakan simulasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan perusahaan lain, ya kan, punya berbagai macam lini bisnis, ya. Nah, ANSYS itu merupakan perusahaan yang memang fokusnya itu hanya untuk disimulasi, ya. Jadi seluruh waktunya, seluruh resources-nya, seluruh SDM dan sebagainya itu memang murni untuk kemajuan bidang simulasi gitu ya, tidak ke bidang yang lain. Jadi memang fokus gitu di bidang simulasi gitu. Ya. Oke, kemudian ANSYS juga salah satu software yang punya yang punya posisi yang unik gitu, produknya seperti itu. Nanti akan kita konfirmasi lebih jauh, ya, di presentasi berikutnya. Oke, kemudian di sini bisa dilihat, ya. Jadi ANSYS itu misalkan di sini teman-teman, ya, bisa kenal yang namanya suatu brand, ya kan. Nah, setiap brand itu pasti punya produknya masing-masing, ya. Nah, sama di sini teman-teman bisa posisikan ANSYS itu sebagai suatu brand, ya. Suatu brand, atau misalkan teman-teman di sini bisa dibayangkan ANSYS itu seperti market gitu. Ya, supermarket, di mana di supermarket itu ada berbagai macam tools gitu ya, kayak di S Hardware, ya, teman-teman bisa tahu ada tools yang namanya tools untuk berkebun, ya, ada tools untuk bertani, ya kan, ada tools untuk reparasi otomotif, ada tools untuk reparasi alat dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga ANSYS sama, ya. Jadi ANSYS itu adalah suatu market di mana di dalam ANSYS itu sendiri punya berbagai macam produk gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, ya, jangan lagi menganggap ANSYS itu sebagai suatu software gitu. Soalnya ada beberapa yang nanya ke saya gitu, Mas, tolong ajarin ANSYS dong, ya kan. Nah, kalau ajarin ANSYS berarti
ya ajarin apa? ANSYS itu kan cuma brand doang. Nah, harusnya kita ketika ada apa namanya pernyataan lebih rinci lagi. Ya, ANSYS-nya mau tentang apa nih? Mau ANSYS tentang terstruktur atau ANSYS untuk simulasi fluida ya, atau ANSYS untuk simulasi elektronik ya, atau ANSYS untuk simulasi photonics. Nah, jadi intinya ANSYS itu ibaratnya kayak market gitu. Nah, di dalam market tersebut ada tools-toolsnya gitu. Ada tools untuk simulasi struktur, ada tools untuk simulasi fluida, ya, tools untuk simulasi elektronik, semiconductor, ya, photonics, optics, kemudian digital twin, emission engineering dan sebagainya, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus memahami bahwa ANSYS itu memiliki berbagai macam fungsi dan juga memiliki banyak produknya seperti itu. Contohnya misalkan di sini ada untuk simulasi struktur ANSYS punya produk namanya ANSYS Mechanical. Nah, ANSYS Mechanical ini nanti fungsinya misalkan teman-teman ingin melakukan simulasi statika struktur, nah ini bisa pakai ANSYS Mechanical. Kemudian misalkan teman-teman pengen modal analisis, ANSYS Mechanical bisa. Teman-teman pengen simulasi vibration, nah ANSYS Mechanical bisa. Kemudian ANSYS punya LS-DYNA. Misalkan teman-teman, LS-DYNA ini dipakai untuk melakukan simulasi explicit dynamic, ya, crash, impact, drop test dan sebagainya. Nah itu nanti bisa menggunakan ANSYS LS-DYNA. Nah, ANSYS juga punya produk namanya ANSYS Motion. Nah, ANSYS Motion ini fungsinya untuk melakukan analisis multi-rigid dynamics gitu ya. Misalkan teman-teman pengen simulasi gearbox ya kan, ada gerakan-gerakannya ya terkait dengan kinematika dan sebagainya. Nah itu nanti bisa disimulasikan dengan ANSYS Motion gitu. Nah kemudian untuk fluida, ANSYS punya produk namanya ANSYS Fluent. Nah ANSYS Fluent ini merupakan software yang cukup terkenal ya untuk melakukan simulasi CFD, untuk melakukan simulasi fluida. Nah, jadi misalkan teman-teman punya kasus mau simulasi aerodinamika mobil ya kan, atau mau simulasi aerodinamika pesawat, nah itu nanti teman-teman bisa melakukan simulasinya dengan ANSYS Fluent. Gitu. Nah di sini juga ANSYS punya produk namanya ANSYS CFX. Ya. Jadi ANSYS CFX itu adalah suatu software ANSYS ya, yang fungsinya untuk melakukan simulasi rotating machinery kayak pompa, ya, kemudian turbin, kemudian kompresor, ya, dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh ANSYS CFX ini. Gitu. Kemudian Chemkin Pro ya di sini. Misalkan teman-teman di sini ada yang background-nya teknik kimia, ya. Jadi di sini kita pengen simulasi pembakaran. Nah, di sini nanti bisa diakomodir dengan Chemkin Pro. Kemudian ada Forte, Rocky. Nah ini kalau kita bahas semuanya tumplek ya hari ini, nah itu tidak akan selesai hari ini ya. Karena portofolio dari produk ANSYS sendiri itu cukup banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini yang akan kita bahas ya, itu cuma satu produk ANSYS saja ya dari sekian banyak produk ANSYS ya, yang ada di portofolio ini. Yang akan kita bahas nih cuma satu ini. Ya, secuil ini aja nih, ANSYS Fluent ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini buat teman-teman yang menghadiri webinar ini, jika nanti ada rencana ya terkait dengan pengadaan ANSYS di institusinya ya, baik di bidang industri maupun di bidang akademik ya, nanti di sini bisa menghubungi saya ya. Mungkin bisa dicatat nih nomor saya gitu. Ya, nggak harus beli juga, atau ada yang mau diskusi juga bisa juga nih dicatat nomor saya ya. Diskusi terkait simulasi dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu luang bisa saya balas seperti itu. Oke. Nah, sekarang next. Oke, nah jadi kita tahu sendiri tadi bahwa yang namanya produk ANSYS itu banyak banget ya kan, banyak banget ya. Ada Fluent, CFX, LS-DYNA, ada Motion dan sebagainya. Oleh karena itu, ANSYS itu ya perlu suatu platform ya untuk apa? Untuk menggabungkan ya kan, untuk menempatkan software-software yang banyak ini dalam suatu platform. Nah ini namanya ANSYS Workbench ya. Jadi ANSYS Workbench itu adalah suatu platform, adalah suatu software ya di mana dia mengintegrasikan antara software ANSYS yang banyak tadi ya. Jadi kan software ANSYS tadi sangat banyak sekali. Nah, nanti kita nggak perlu tuh buka satu-satu, kita buka Fluent sendiri atau kita buka Mechanical sendiri. Nah, kita nggak perlu. Nah, nanti yang kita buka adalah ANSYS Workbench ya. Jadi
ANSYS Workbench itu adalah sebuah platform yang dimana platform ini nanti digunakan untuk memanage software-software ANSYS yang begitu banyak, ya. Yang mungkin kelihatannya ribet ya karena saking banyaknya. Nah, ini nanti akan jauh lebih sederhana, akan workflow-nya akan jauh lebih mudah dengan ANSYS Workbench ini. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita ingin melakukan analisis dengan software-software ANSYS, maka hal yang software yang kita buka ya itu adalah ANSYS Workbench ya. Jadi bukan satu-satu gini, bukan saya buka software Fluent, enggak seperti itu. Jadi kalau di ANSYS kita punya namanya ANSYS Workbench, di mana ANSYS Workbench ini fungsinya untuk mengintegrasikan software-software yang ada di ANSYS ke dalam satu user interface yang utuh. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas apa sih fitur-fitur yang ada di ANSYS Fluent ya, atau di ANSYS FD ini. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada sebenarnya, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini aja ya, 1, 2, 3, 4, ya ini pokoknya banyak lah, pokoknya segini ya. Mulai dari fitur meshing, kemudian fitur apa namanya, ada ANSYS Fluent itu sendiri, ada turbulence, ada rotating machinery, ada heat transfer, ada species transport, dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya teman-teman mengikuti webinar ini apa? Nah, nanti teman-teman tahu nih, teman-teman yang baru pengen riset, teman-teman yang punya masalah di industrinya masing-masing, di bidangnya masing-masing, jadi tahu nih, kira-kira bisa nggak sih problem saya itu diselesaikan dengan ANSYS Fluent, gitu, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan webinar ini bisa menjawab keraguan teman-teman atas masalahnya ya di bidang masing-masing, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama ya, mengenai, kita lihat dari gambaran yang lebih umum dulu ya, terkait dengan simulasi CFD itu seperti apa sih, simulasi fluida itu seperti apa ya. Pertama, kalau kita ingin simulasi fluida, jelas kita harus tentukan dulu objek apa yang pengen disimulasi. Nah, contohnya di sini kita ingin simulasi pesawat ya dalam bentuk 3 dimensi ya. Kemudian kan setelah kita menentukan objeknya, langkah berikutnya adalah kita menggambar pesawat tersebut dalam bentuk geometri. Ya, jadi kita harus gambar geometrinya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa gambar geometrinya terserah nih. Kalau di ANSYS sih, ANSYS itu CAD agnostik ya. CAD agnostik itu maksudnya teman-teman terserah mau gambar di CAD apapun itu nanti bisa masuk ke ANSYS ya. Ke ANSYS Fluent ya. Jadi teman-teman pengen gambar dari yang terbiasa pakai SolidWorks. Nah, teman-teman bisa tuh masukin geometri dari SolidWorks, masukin aja ke ANSYS buat simulasi. Teman-teman yang terbiasa pakai CATIA, bisa tuh teman-teman tinggal gambar di CATIA, nanti objeknya tinggal dimasukin aja ke ANSYS untuk dianalisis lebih jauh, seperti itu. Teman-teman terbiasa misalkan pakai Autodesk Inventor, bisa aja gitu ya. Jadi bebas ya untuk geometri ini, teman-teman bebas mau gambar di mana aja boleh. Tapi ANSYS juga punya software sendiri ya buat gambar ya, yang mungkin kalau teman-teman bayangkan itu sejajar ya, sama dengan SolidWorks, kemudian sama juga dengan Autodesk Inventor ya. Seperti itu. Oke, nah setelah kita tentukan objeknya, kemudian kita gambar, langkah berikutnya adalah meshing. Jadi meshing itu kita diskritisasi, kita cacah-cacah domain geometri kita menjadi sel-sel yang lebih kecil, ya, menjadi subdomain yang lebih kecil. Nah, itu yang dinamakan sel. Nah, ini namanya proses meshing, ya. Nah, setelah proses meshing, langkah berikutnya ya dalam simulasi CFD kita melakukan setup di sini, ya. Nah, di setup ini kita tentukan boundary condition-nya. Di setup ini kita tentukan inletnya kecepatannya berapa, ya, kecepatan udara di sekitar pesawat berapa. Di setup ini kita tentukan misalkan suhunya berapa, suhu lingkungannya. Ya. Di setup ini misalkan teman-teman pengen melakukan simulasi pendingin di ruangan, di setup ini kita tentukan berapa kecepatan angin yang keluar dari AC itu berapa, ya kan? Kita tentukan suhu yang keluar dari AC berapa, ya. Kemudian di setup ini kita tentukan fenomena fisik apa aja yang mau kita libatkan, ya kan? Apakah aerodinamika saja, apakah perlu melibatkan heat transfer, apakah perlu melibatkan mass transfer, apakah perlu melibatkan reaksi kimia. Nah, semuanya ini dilakukan di tahap setup. Nah, kemudian setelah setup, langkah berikutnya adalah solution. Ya, jadi solution ini adalah langkah di mana
kita memberikan mandat kepada komputer untuk menghitung simulasi, ya, untuk menghitung problem kita gitu, problem simulasi kita. Nah kemudian nanti setelah selesai, baru hasil akhirnya kita bisa mengelola data simulasi kita dalam bentuk berbagai macam bentuk ya, bisa kita melihatnya dalam kontur, ya, warna-warna ya kan. Kemudian kita bisa analisis streamline-nya seperti apa, garis alirannya, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa analisis. Beginilah poster ya, atau gambaran umum proses simulasi. Ya. Mulai dari geometri sampai dengan result. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, umumnya di ANSYS sendiri, atau bahkan di software-software lain, proses simulasi CFD ini dilakukan secara terpisah. Gitu. Jadi, contohnya gini, geometri itu punya software-nya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin geometri, punya software-nya sendiri gitu. Entah pakai SolidWorks, ya, pakai SpaceClaim, atau pakai namanya Autodesk Inventor, ya itu kan software tersendiri gitu. Jadi satu rentetan ini itu tidak dikerjakan dalam satu user interface yang sama gitu. Satu software yang sama ya. Jadi software-nya ini berbeda-beda. Nah, nanti untuk meshing, nah nanti di sini ANSYS bisa pakai ANSYS Fluent. Jadi ANSYS Fluent itu bisa melakukan meshing gitu. Atau teman-teman kalau biasa meshing di software lain juga boleh juga sebenarnya. Nah, untuk setup ini nanti dilakukan di ANSYS Fluent. Untuk solution ini udah jelas pasti di ANSYS Fluent. Nah, untuk results nanti teman-teman bisa pakai software pihak ketiga gitu ya, kayak Insight, atau teman-teman bisa juga pakai ANSYS Fluent itu sendiri gitu ya. Jadi umumnya memang untuk simulasi ini dilakukan di software yang berbeda gitu. Kadang-kadang. Nah, tapi untuk ANSYS Fluent sendiri, untuk analisis FD-nya ya, geometri doang yang di software terpisah. Jadi sisanya mulai dari mesh, setup, solution, sama result ini bisa dilakukan di ANSYS Fluent semuanya. Ya, cuman geometrianya aja yang menggunakan third party, menggunakan software pihak ketiga ya. Bisa itu SpaceClaim atau SolidWorks atau dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa ANSYS Fluent itu cuma bisa melakukan fungsi ini ya, meshing, setup, solution, bisa sampai result gitu seperti itu. Tapi tidak dengan menjalankan fungsi sebagai membuat geometri. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke tadi terkait dengan meshing ya. Nah, ini meshing. Kita akan bahas fitur meshing yang ada di ANSYS Fluent. Oke. Nah, di sini di ANSYS Fluent itu pada umumnya bisa menyelesaikan berbagai macam bentuk-bentuk mesh ya. Mulai dari teman-teman yang biasa yang udah pernah simulasi ya, tetrahedral tuh kayak segitiga ya. Itu bisa ya kan. Kemudian hexahedral itu juga bisa. Kemudian polyhedral bisa juga. Nah, cuman memang di ANSYS sendiri itu yang cukup terkenal, yang paling terkenal itu mosaic mesh ya. Dan di mana mosaic mesh ini memadukan antara bentuk mesh yang bentuknya kotak, ya, yang bentuknya ini hexahedral, ya ini warna ini, dipadukan dengan polyhedral. Ya, jadi ini hybrid. Nah, ini adalah salah satu algoritma meshing yang cukup populer ya di ANSYS ya, karena kemampuannya dalam mengcapture fenomena simulasi secara akurat dan waktu running time-nya itu jauh lebih cepat gitu, seperti itu ya. Jadi mosaic mesh seperti itu. Kemudian di sini ya penjelasan terkait dengan ANSYS Fluent sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ANSYS Fluent itu merupakan industry standard leading computational fluid dynamics software ya, yang dia itu leader di bidang simulasi CFD ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini bisa simulasi mobil, aerodinamika mobil, di mana turbulensinya itu tercapture dengan sangat detail sekali gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ini simulasi dam brake atau ada air jatuh di sini. Teman-teman bisa lihat sedetail ini gitu. Jadi ANSYS Fluent bisa melakukan simulasi hal-hal yang cukup kompleks nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini bisa dilihat nih, bahkan sampai droplet-dropletnya itu, droplet terbangnya itu bisa tercapture dengan baik gitu dengan ANSYS Fluent. Nah, kemudian salah satu fitur ANSYS Fluent itu juga dia bisa mengcapture fenomena turbulen. Ya, teman-teman tahu sendiri ya, 99,99% ya. Ya mungkin nggak segitu juga ya, tapi mostly aliran di alam semesta ini itu sifatnya turbulen ya. Jadi
Teman-teman di sini bisa lihat ya, ada planet Jupiter. Ya, teman-teman bisa lihat nih, planet Jupiter kan itu adalah planet yang dia tuh terdiri dari gas, ya enggak? Dari fluida gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, permukaan Jupiter memiliki Reynolds number yang cukup tinggi, ya, di mana Reynolds number yang cukup tinggi itu akan membentuk pattern turbulen ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada turbulen ya. Jadi ANSYS itu bisa mengcapture fenomena turbulen ya. Dan turbulen itu di dalam simulasi itu punya tiga buah approach atau tiga buah metode untuk mengcapture fenomena turbulen. Yang pertama DNS ya. Yang pertama DNS. Mungkin DNS di sini saya kasih warna hijau aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. DNS itu artinya Direct Numerical Simulation. Direct Numerical Simulation itu artinya ketika kita simulasi, ya kita bisa mengcapture fenomena turbulen mulai dari skala yang kecil sampai dengan skala yang besar. Masuk skala itu apa sih? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di planet Jupiter ini kan turbulen itu salah satu karakteristiknya itu adalah memiliki eddy. Eddy itu adalah ini nih, aliran yang melingkar-lingkar ya. Nah, ini namanya eddy current gitu ya. Mungkin teman-teman yang teknik elektro juga kenal ya, eddy current gitu seperti itu. Nah, di fluida juga ada di turbulen. Namanya eddy flows ya di sini. Aliran eddy-nya ya, yang berputar-putar di sini. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, di planet Jupiter ini ada eddy yang bentuknya besar, ya kan? Buletannya besar. Ada eddy yang buletannya menengah, nggak gede-gede amat. Ada eddy yang ukurannya sangat kecil sekali gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengcapture semua eddy, mulai dari eddy yang besar sampai dengan eddy yang sangat kecil, aliran yang muter-muternya sangat kecil, nah teman-teman bisa menggunakan approach atau pendekatan DNS. Ya, DNS. Nah, tapi DNS ini karena dia mengcapture fenomena turbulen secara lengkap, secara kompleks, secara detail, mulai dari buletan-buletan yang besar, ini contohnya di sini, ini kan buletannya besar, sampai dengan buletan yang kecil, maka teman-teman harus memiliki resources komputer yang bagus gitu. Ya. Jadi teman-teman misalkan di sini punya komputer Core i3 yang nggak bisa ya simulasi DNS sudah jelas ya. Atau misalkan teman-teman punyanya komputer Core i10 atau ya Core i10 gitu kan, yang baru itu. Nah, itu tetap aja teman-teman nggak bisa melakukan DNS ya. DNS itu cuma bisa dilakukan oleh komputer-komputer mahal gitu ya, bukan yang ratusan juta, yang superkomputer. Nah, itu baru teman-teman bisa melakukan DNS ya. Artinya nanti teman-teman bisa mengcapture aliran itu, putaran-putaran aliran itu secara detail ya, mulai dari putaran yang besar sampai dengan putaran yang kecil. Nah, itu ANSYS bisa melakukan DNS ya. Kemudian yang kedua ya, ada lagi pendekatan namanya LESS. LESS itu Large Eddy Simulation. Nah, di sini sebagaimana namanya, udah jelas bahwa dengan metode LESS ini dia cuman bisa mengcapture fenomena turbulen yang ukuran eddy-nya itu besar-besar doang ya, nggak bisa yang kecil-kecil itu nggak bakal tercapture. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya ya, ini kan turbulen ya. Nah, ini cuman yang besar-besar aja. Tapi yang kecil ini yang ada di sini itu tidak buletan-buletannya, lingkaran-lingkarannya itu ya, eddy current-nya itu tidak tercapture dengan detail gitu. Nah, ini namanya Large Eddy Simulation. Nah, kalau teman-teman pakai LESS, ya teman-teman mungkin bisa gitu menggunakan komputer Core i10 atau Core i7, bukan Core i10 ya, Core i9 ya, atau Core i7. Nah, itu mungkin masih bisa gitu dengan menggunakan metode Large Eddy Simulation seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, ANSYS juga bisa menggunakan metode RANS ya. Jadi kalau di sini teman-teman komputernya Core i3 gitu kan, atau speknya spek kentang gitu, atau Core i5 gitu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan RANS. RANS ini adalah kita tidak mengcapture sama sekali eddy-nya. Jadi eddy-nya itu yang dilakukan oleh metode RANS adalah ya, jadi putaran-putaran turbulensinya itu dia rata-ratakan gitu. Jadi di averaging gitu ya. RANS itu panjangannya Reynolds Average Navier Scope. Jadi di averaging gitu ya ininya. Lingkaran-lingkaran eddy-nya. Nah, ini jadi rata-rata gitu. Dia tidak mengcapture eddy-nya, tapi eddy-nya itu dirata-ratakan. Nah, itu seperti itu.
Nah, ini bisa juga. Jadi ANSYS Fluent itu bisa melakukan 3 approach ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya komputernya speknya kentang, ya kan, atau low spec ya, speknya Core i3, Core i5 gitu kan, ya teman-teman bisa menggunakan RANS. Ya, jadi bisa menyesuaikan kondisi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya komputer yang advance, misalkan, ya itu bisa menggunakan LES. Gitu. Atau di sini ada teman-teman yang di industri, ya kan, punya budget besar untuk pengadaan komputer yang superkomputer gitu. Nah, itu nanti bisa coba menggunakan DNS. Ya. Saya sendiri pengalamannya cuma di RAN sama LES ya, DNS belum pernah ya, karena cukup mahal ya komputernya ya, seperti itu. Oke, kemudian hal lain yang bisa disimulasikan dengan ANSYS Fluent adalah rotating machinery. Ya, jadi di sini teman-teman yang penelitiannya nantinya tentang mesin-mesin yang berputar itu bisa dilakukan dengan ANSYS Fluent. Ya, teman-teman punya turbin angin berputar bisa, teman-teman punya pompa bisa, teman-teman punya kompresor aksial, kompresor radial, ya bisa. Teman-teman misalkan punya turbin air, turbin steam, bisa. Jadi semua hal yang berkaitan dengan rotating machinery itu bisa dilakukan dengan ANSYS Fluent. Ya. Apa aja nih yang bisa diambil dari ANSYS Fluent ya kan? Teman-teman nanti bisa menentukan berapa sih efisiensi dari turbin saya, berapa sih efisiensi dari pompa yang saya desain, berapa sih power yang dihasilkan dari turbin angin yang saya desain, berapa sih torsi yang dihasilkan di turbin angin saya. Nah, itu semuanya bisa, datanya bisa didapatkan di ANSYS Fluent. Ya. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman yang risetnya atau penelitiannya atau di industrinya punya problem terkait dengan rotating machinery, di ANSYS Fluent bisa terhandle. Next, kemudian di ANSYS Fluent juga bisa mengcapture, bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan heat transfer. Ya, heat transfer itu kan ada 3 ya, berpindahan panas itu ada 3 ya. Nah, di ANSYS Fluent itu bisa kita gunakan heat transfer secara konduksi, perpindahan panas konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi maupun perpindahan panas secara radiasi. Ya, jadi contoh dari konduksi adalah misalkan teman-teman pengen mendesain teman-teman pengen desain misalkan board ya, PCB gitu kan, terus itu menghasilkan heat source panas, itu kan mostly itu melibatkan perpindahan panas secara konduksi. Nah, itu nanti bisa simulasi. Terus misalkan teman-teman pengen mendesain fin di engine kendaraan, itu kan ada fin ya, di motor teman-teman bisa lihat ada fin atau heatsink gitu kan. Nah, itu kan perpindahan panasnya didominasi oleh fenomena konduksi. Nah, itu teman-teman bisa nanti menentukan berapa sih fin yang jumlah finnya harus berapa sih luas areanya, gimana sih bentuk fin yang bagus supaya panasnya ini bisa, pendinginannya bisa optimal gitu. Nah, itu bisa di ANSYS Fluent. Kemudian bisa juga meng-capture fenomena konveksi. Ya, contohnya misalkan ini ada ruangan ya, teman-teman pengen simulasi aliran HVAC ya, mensimulasikan HVAC di dalam gedung ya. Simulasi ventilasi udaranya, simulasi AC-nya, dinginnya AC-nya seperti apa, pola alirannya seperti apa. Kita bisa mendapatkan apakah kita bisa menentukan apakah desain kita ini, desain tata letak ruangan kita ini sesuai dengan standar ATI atau tidak, sesuai dengan human comfort apa tidak gitu. Kita bisa dapat nanti lebih jauh lagi, misalkan kelembaban udara di sekitar ini berapa, apakah udara di ruangan ini kering atau lembab ya kan, suhunya dingin apa panas ya. Kita bisa mendeteksi bagian mana saja yang hotspot di ruangan tertentu gitu, seperti itu. Kemudian contoh lain konveksi adalah misalkan ini ya, ini adalah heat exchanger. Teman-teman nanti bisa tahu nih seberapa efektif sih heat exchanger teman-teman, ya kan? Berapa sih panas yang ditransfer dari tube ke shell, dari shell ke tube, ya kan? Nah, itu bisa disimulasikan juga dengan ANSYS Fluent. Kemudian yang tak kalah penting, yang terakhir, ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, ya,
langsung aja di drop di chat ya. Misalnya mau tanya ini bisa nggak simulasi pakai Fluent Mas, kayak gitu. Nah, bisa di drop aja di chat. Kemudian yang tak kalah penting yang terakhir adalah fenomena radiasi. Nah ini penting ya. Nanti ini kita juga bisa simulasikan di ANSYS Fluent. Ya, misalkan teman-teman pengen melibatkan radiasi matahari ini, yang ya, teman-teman pengen simulasi gedung, nah kemudian teman-teman pengen tahu nih faktor dari matahari ya, radiasi mataharinya seperti apa, atau teman-teman pengen simulasi pemanggang atau oven, nah itu kita perlu melibatkan radiasi. Teman-teman pengen simulasi pembakaran, nah itu melibatkan radiasi. Dan ketiga fenomena ini, baik konduksi, konveksi maupun radiasi, ini bisa di-capture atau bisa diselesaikan dengan ANSYS Fluent, gitu ya. Oke, kemudian di ANSYS Fluent juga kita bisa melakukan spesies transport ya. Nah, apa itu spesies transport? Ya, jadi spesies itu artinya kayak spesies itu yaitu molekul ya mungkin ya. Nah, kita bisa melakukan simulasi reaksi kimia gitu ya. Spesies, contoh misalnya O2 itu spesies ya. H2O itu spesies, CO2 itu spesies ya. Metana itu spesies contohnya ya. Jadi molekul ya, mungkin nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Nah, di ANSYS Fluent itu kita bisa melakukan melakukan simulasi spesies maupun reaksinya. Jadi bukan hanya spesiesnya aja, tapi kita bisa melakukan simulasi reaksi dari spesies tersebut. Nah, salah satu contoh fenomena yang paling umum adalah pembakaran. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi pembakaran. Sini bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat betapa detailnya ANSYS Fluent dalam mengcapture fenomena pembakaran. Nah, ini jelas simulasi ini dilakukan dengan large eddy simulation ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ada aliran yang berputar-putar gitu di sini ya. Berputar-putar eddy, ada eddy-nya seperti itu. Nah, ini jelas pakai large eddy simulation ya. Tidak mungkin pakai metode RANS. Oke. Kemudian salah satu manfaat spesies transport juga teman-teman bisa melakukan simulasi kelembapan udara misalkan ya. Kelembapan itu kan fenomena udara yang lembab itu kan terdiri dari spesies ya. Ada H2O ya kan dalam fase liquid, ada H2O dalam fase gas ya kan. Kemudian ada O2, ada nitrogen ya. Udara itu kan terdiri dari 3 macam komponen itu ya. Ada nitrogen, ada O2 sama ada H2O dalam fase gas gitu. Nah, itu nanti kita bisa capture fenomena itu ya, kelembapan dan sebagainya. Oke, kemudian ANSYS juga bisa melakukan simulasi multi-phase flow ya. Nah, ini contoh multi-phase flow itu teman-teman bisa lihat ya. Contoh ini adalah oil separator ya. Jadi di sini yang warna biru ini air, yang warna coklat ini oli minyak gitu. Ya, kita pengen memisahkan memisahkan minyak dari air. Nah, ini ya udah tinggal ditaruh di alat ini aja. Nanti teman-teman bisa melakukan gerakan simulasinya seperti ini, animasinya ya. Nih. Jadi oilnya itu bisa jatuh ke sini gitu, karena dia kan ngambang ke atas. Nah, yang warna biru ini air. Ya. Jadi ini bisa memodelkan proses pemisahan oil dan air gitu, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya. FOV, ada FOV. Ya, jadi teman-teman mungkin yang pernah simulasi ya, ANSYS itu untuk multi-phase flow-nya itu punya 1, 2, 3, 4 ya. Punya 4 model. Yang pertama FOV. FOV itu digunakan untuk melakukan simulasi multifasa yang dia itu tidak saling terdispersi. Contohnya minyak sama air. Ya. Minyak sama air itu kan merupakan fase minyak sendiri, fase air sendiri, ya. Di mana fase minyak dan fase air itu kalau digabung tidak akan terjadi dispersi satu sama lain, kecuali dikasih sabun ya, dia jadi gabung ya kan. Nah, kalau misalkan dia tidak saling dispersi, teman-teman bisa menggunakan FOV, ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan terjadi fenomena dispersi pada 2 fase tersebut, contohnya misalkan LPG bocor ya kan, teman-teman biasa masak ya kan, kemudian ada gas LPG ya, tabung hijau itu bocor ke ruangan, kita pengen simulasi ini persebarannya gimana. Nah, itu gas LPG itu kan gasnya terdispersi ya, terdispersi itu dalam artian ya bergabung rata ya, menyatu dengan udara di sekitarnya gitu ya, tidak ada banderinya gitu, seperti itu. Nah, itu menggunakan mixture. Kemudian di sini juga bisa menggunakan Eulerian model ya.
Nah, ini contohnya misalkan aplikasinya di granular seperti itu. Kemudian juga bisa teman-teman bisa menggunakan pendekatan DPM. DPM itu contohnya misalkan teman-teman ada droplet gitu ya. Fuel injection itu kan dia mengeluarkan droplet kemudian dibakar. Nah itu nanti menggunakan DPM. Itu juga bisa disimulasikan dengan ANSYS Fluent. Atau teman-teman pengen membakar, contohnya pembakaran pada kol, ya kan? Atau batu bara, ya kan? Batu bara dibakar. Nah, itu kan dia diinjeksikan dalam partikel-partikel. Nah, itu menggunakan DPM. Atau teman-teman pengen simulasi orang bersin, ya. Misalkan mau menganalisis atau melakukan simulasi orang saat bersin, ya. Terus nanti pada saat orang bersin, kira-kira kemana aja tuh itunya, droplet orang bersin, gitu. Misalkan mau simulasi COVID, ya, gitu ya. Nah, sekarang kan COVID mungkin udah agak ini ya, udah agak longgar aturannya. Nah itu teman-teman bisa tracking tuh, partikelnya pergi kemana, pergi ke situ, pergi kemana. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan mass transfer. Mass transfer itu yaitu perpindahan massa. Ya. Nah, transfer massa, contohnya misalkan transfer massa itu H2O atau air dalam fase liquid berubah menjadi dalam fase gas. Ya, itu adalah fenomena boiling, evaporasi ya, fenomena evaporasi. Nah, itu bisa disimulasikan. Atau sebaliknya, air dalam fase gas menjadi fase liquid, itu adalah fenomena kondensasi. Itu bisa disimulasikan. Kemudian fenomena lain, air dalam fase liquid, ya, airnya itu ada di dalam pompa misalkan ya, pompa air, si blade-nya ini berputar. Nah, nanti pada satu kondisi ya kan ada di daerah blade tertentu tekanannya rendah sekali sehingga menyebabkan airnya itu berubah fasenya dari liquid ya pada tekanan rendah, air itu bisa berubah yang tadinya liquid berubah menjadi gas. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fenomena kavitasi dan ANSYS bisa melakukan keempat fenomena ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian di ANSYS Fluent juga bisa melakukan simulasi poros medium. Ya, jadi poros medium itu kalau teman-teman pernah nyuci pakai sponge itu, ya, kayak SpongeBob itu, nah itu namanya poros medium. Ya. Nah, aplikasinya misalkan teman-teman pengen simulasi aliran deducting ya. Jadi teman-teman yang biasa di bidang HVAC, ya, di bidang HVAC, nah itu biasanya kita deducting itu kita kasih filteran itu. Nah itu filter itu kita bisa modelkan sebagai poros medium. Kita bisa simulasikan juga. Kemudian yang lain, nah ini kita bisa juga mengcapture fenomena solidification and melting. Ya, jadi kita bisa mengcapture fenomena solidification and melting. Contohnya pada kasus ini casting, ya fenomena casting. Ya. Tadi casting ini kita kan ada fase si molten-nya itu, ya si molten-nya itu akan melt, akan mengalami melting ya, berubah fasenya dari solid menjadi liquid. Gitu. Ada fase ketika pendinginan molten-nya itu mengeras ya, dari liquid menjadi solid gitu. Nah itu bisa di capture dengan ANSYS Fluent. Ya. Nah kemudian yang terakhir ya ini kayaknya yang terakhir. Nah di sini ANSYS Fluent juga bisa melakukan simulasi yang melibatkan dua atau lebih fenomena fisik. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini ya, fenomena aliran atau angin ya. Angin yang melewati jembatan, kemudian menyebabkan jembatan tersebut terdeformasi, ya, menyebabkan jembatan tersebut bergetar, gitu kan, seperti itu bergerak akibat angin. Nah ini kan kita melibatkan lebih dari dua fenomena ya. Pertama fenomena fluida itu sendiri, kemudian fenomena kekuatan struktur. Nah di sini ANSYS bisa melakukan simulasi fenomena tersebut ya, tentunya dengan decoupling. Gitu, seperti itu. Oke. Kemudian yang lagi ngehits ya, ini yang lagi ngehits yaitu tentang baterai ya. Di sini juga ada beberapa berita baru katanya Elon Musk pengen investasi di Indonesia, pengen bikin mobil listrik ya. Mungkin baterainya juga bikin di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang pengen mendalami baterai ini merupakan investasi yang bagus gitu ya. Mempelajari baterai, simulasi baterai di masa depan karena
mungkin baterai ini cukup akan rame ya dunia perbateraian gitu. Walaupun mungkin combustion engine mungkin juga tetap akan rame juga gitu. Nah, di ANSYS Fluent itu bisa juga melakukan simulasi baterai. Jadi teman-teman nanti bisa memprediksi baterai itu kan teman-teman punya dua treatment ya. Kadang-kadang teman-teman charge mulai dari 0, baterainya 0 sampai 100. Bisa juga teman-teman discharge. Discharge itu yaitu baterainya habis dari 100 jadi 0% gitu. Nah, di ANSYS Fluent teman-teman bisa melihat karakteristik thermal ketika lagi charging. Kan ketika lagi charging kan itu panas biasanya kan baterai itu. Nah, itu ANSYS bisa melakukan simulasi kira-kira ini panasnya jadi berapa nih. Atau discharge. Jadi ketika discharging, nah itu suhunya seperti apa gitu. Ya. Jadi ANSYS bisa melakukan simulasi baterai juga. Seperti itu ya. Jadi itu tadi presentasi terkait dengan kapabilitas dari software ANSYS Fluent. Mungkin silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke presentasi berikutnya ya terkait dengan update apa aja sih yang ada di ANSYS Fluent versi terbaru. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau mau unmute juga boleh, atau kalau misalkan mau di drop di chat juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, saya biasanya simulasi struktur mechanical engineering, saya kesulitan untuk mechanical properties untuk material baru seperti natural fiber, TLA karbon, karena belum ada di jurnal atau belum ada di properties website. Gimana solusinya? Ya memang untuk simulasi struktur ini ya memang salah satu challenge-nya, tantangannya adalah kita harus memiliki properti material. Ya, masalahnya memang di ANSYS sendiri itu tidak ada, ya memang cukup lengkap sebenarnya, tapi kadang-kadang untuk material-material tertentu memang belum ada propertinya. Nah, solusinya gimana? Solusinya yang pertama ya, jelas uji sendiri di laboratorium gitu ya. Itu solusi pertama ya. Jadi bisa ke laboratorium, kemudian minta tolong uji tarik dong gitu ke orang laboratoriumnya gitu. Itu solusi pertama. Solusi kedua, ANSYS juga sebenarnya punya software namanya Granta. Granta MDS, Granta material untuk simulasi ya. Nah, dengan Granta MDS, ANSYS itu sebenarnya yang tadinya mungkin kalau di ANSYS struktural itu library-nya cuma sedikit ya. Nah, di ANSYS Granta ini memang ANSYS Granta itu punya database material yang cukup banyak ya, mungkin ribuan atau sampai jutaan material-material, mulai dari material yang umum sampai material yang langka gitu. Jadi mungkin dari pertanyaan ini ya, mungkin bisa dicoba ya dengan ANSYS Granta, yang di situ ANSYS Granta itu dia bisa memprovide material yang cukup langka gitu, seperti itu. Izin bertanya untuk fuel cell apakah sudah tersedia di ANSYS? Nah, ini kalau untuk fuel cell sendiri, jujur aja sebenarnya saya sendiri belum pernah melakukan simulasinya ya terkait dengan fuel cell. Seperti itu. Tapi model-model baterai, kalau baterai ya, ini terkait dengan baterai, model-model yang ada di ANSYS Fluent ya, yang saya tahu yaitu itu persis dengan skema lithium ion cell yang adanya ya. Which is based on a multiscale MSID. Ya, MSMD ini adalah salah satu model yang ada di ANSYS Fluent untuk melakukan simulasi baterai. Ada lagi? Oke. Kita lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke materi berikutnya terkait dengan update-update apa aja sih yang ada di ANSYS Fluent versi terbaru.
Oke, sekarang kita coba bahas apa aja sih fitur-fitur baru di ANSYS 2022 R1. Jadi ini slide-nya punya ANSYS ya. Jadi ini resmi dari ANSYS ya. Kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang baru. Nah, ini mungkin akan berguna, akan bermanfaat bagi teman-teman di sini yang sudah terbiasa ya melakukan simulasi dengan ANSYS Fluent. Nah, mungkin sedikit ini saran ya buat teman-teman. Jadi teman-teman itu dianjurkan ya untuk selalu menggunakan ANSYS versi terbaru ya. Kenapa? Karena ANSYS itu dalam 1 tahun itu melakukan 2 updates ya. Jadi punya 2 updates. Biasanya kalau misalkan tahun 2021 itu ANSYS punya 2 updates tuh. 2021 R1 sama 2021 R2 gitu. Jadi setiap tahun ANSYS mengeluarkan 2 kali update gitu. Nah, untuk tahun 2002 ini ANSYS itu mengeluarkan 2022 R1 sama juga nanti akan keluar juga 2022 R2 gitu. Seperti itu ya. Dan kenapa teman-teman harus update ke ANSYS yang versi terbaru? Nah, ini alasannya ya. Akan saya sampaikan di sini. Gitu. Kelebihan-kelebihannya apa aja gitu. Dibandingkan dengan versi yang paling lama gitu. Seperti itu ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat nih. Kalau teman-teman pakai ANSYS versi terbaru 2022 R1 ya. Contohnya di sini itu ada peningkatan kecepatan performa ya. Jadi biasanya nih contohnya nih ANSYS melakukan benchmarking ya. Jadi ANSYS itu melakukan simulasi baterai ya, simulasi baterai di mana jumlah selnya itu 24 ya, jumlah mesh atau selnya itu 24 juta. Kemudian jumlah banderinya itu 32.000, which is ini banyak banget. Ya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai versi terbaru, itu grafik display-nya, jadi untuk memunculkan sel-sel tadi, karena ini jumlahnya banyak, otomatis munculin itunya lama tuh, kadang-kadang kan. Apalagi kalau misalkan grafik card-nya atau GPU card-nya itu kurang bagus gitu kan. Nah, itu bisa 3 kali lebih cepat dari kalau misalkan teman-teman pakai versi sebelumnya. Ya. Di sini bisa 20 lebih cepat teman-teman dalam mengakses fitur-fiturnya gitu seperti itu. Jadi semakin baru ANSYS-nya itu bukan semakin berat, justru itu malah semakin ringan. Jadi teman-teman mungkin perlu ubah mindset ya. Biasanya kalau ada update terbaru, teman-teman identiknya dengan wah ini mah lama ngebukanya gitu kan. Wah laptop saya kentang mas, laptop saya speknya jelek gitu. Justru pakai yang terbaru ya kan, itu bisa dilihat di sini. Jadi ada improvement dalam kecepatan dalam membuka filenya lebih cepat ya kan, seperti itu. Jadi di sini saya sarankan dan bedanya jauh sekali sampai 3 kali lipatnya ya. Untuk melihat kontur bisa 83% lebih cepat, bisa untuk membuat vektor itu garis ini ya, arah itu 80% lebih cepat. Oke, kemudian di sini ada beberapa improvement juga di animasi ya. Nah, biasanya teman-teman kan ketika running simulasi itu kemungkinannya 2 ya, kadang simulasi steady, kadang simulasi transient. Nah, dulu kalau misalkan teman-teman bikin animasi itu bisanya cuma di transient doang. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa melakukan membuat animasi pada dalam kondisi simulasi steady. Jadi teman-teman bisa men-tracking tuh nanti pada saat iterasi sekian kira-kira perubahan kontur warnanya itu seperti apa sih? Nah, itu salah satu improvement yang ada di ANSYS versi terbaru. Jadi bukan hanya transient, tapi juga pada saat steady. Oke, kemudian di sini bisa dilihat ada salah satu fitur terbaru, yaitu teman-teman bisa membuat contohnya ini ya, 4 buah window di sini. Dan teman-teman bisa melock view-nya gitu. Orientasi view-nya bisa di-lock sehingga teman-teman kalau nge-rotate salah satu ini, nanti yang lain orientasinya juga akan sama. Pada saat zoom, kalau misalkan teman-teman nge-zoom nanti keempat-empatnya akan zoom secara bersamaan, ya kan? Atau teman-teman nge-rotate, nanti keempat-empatnya akan rotate secara bersamaan. Nah, fitur ini ada di versi yang paling terbaru. Jadi ini cukup membantu ya buat teman-teman yang pengen menghasilkan gambar yang konsisten gitu. Karena kadang-kadang ketika kita bikin paper, ketika kita capture, itu kadang-kadang melencong ke sana ke sini orientasinya gitu. Nah, nanti dengan bantuan fitur ini, teman-teman bisa lebih konsisten.
Oke. Kemudian di sini salah satu perubahannya juga di mesh rendering enhancement ya. Di sini jadi fitur untuk mewarnai meshnya jadi lebih beragam gitu ya. Jadi bisa by type, by surface atau uniform. Kalau dulu itu tidak leluasa ya, karena di sini cuma ada pilihan otomatis atau manual. Nah, ini sih nggak terlalu nggak terlalu besar ya. Oke. Kemudian update yang lain adalah ini update yang penting ya buat teman-teman yang biasa di bidang HVAC ya, buat teman-teman di bidang HVAC ya. Nah itu biasanya di ducting kita kan kasih poros medium kayak tadi ya, kayak filter dan sebagainya. Nah di versi ini kita bisa menghitung dengan expression, kita bisa menghitung gaya yang dihasilkan pada poros medium. Ya, ketika aliran mengalir pada poros medium kayak filter, itu kan poros mediumnya akan kedorong kan, karena dia ada hambatannya. Nah itu kita bisa menghitung gayanya. Nah kalau pakai versi sebelumnya kita belum bisa menghitung gaya yang terjadi di poros medium. Itu salah satu contohnya. Kemudian di sini enhance plots. Jadi biasanya kalau pada saat kita melakukan running simulasi ya, komputer sedang melakukan running ya. Nah itu kita cuma bisa melihat residualnya aja, grafik residualnya. Nah sekarang grafik residualnya itu bisa lebih interaktif lagi gitu. Ya. Jadi bisa di zoom out, bisa zoom in dan sebagainya. Nah ini saya rasa ini agak minor ya, kita bahas saja yang yang penting. Nah kemudian di sini ya kita bisa memilih zone-zone mana saja ya, kriteria mesh metric. Jadi mesh metric itu kayak orthogonal quality, skewness mesh-nya seperti apa. Nah di sini kita bisa mencari info dari masing-masing zonanya ya, zona-zona mesh-nya seperti itu. Kadang-kadang kita dalam simulasi membagi-bagi daerah ya, membagi-bagi geometri menjadi beberapa zone. Nah, di sini kita bisa mencek masing-masing zone itu matriksnya itu seperti apa. Contohnya kualitas mesh-nya ya, minimal orthogonal quality, cell count-nya dan sebagainya. Di mana di versi sebelumnya ini bisa, tapi kita ngeceknya itu di awal ya, bukan secara detail per bagian zone-nya. Gitu. Nah, kemudian di sini terkait dengan add-on ya. Di sini ANSYS punya beberapa add-on. Nah, di sini tadi ada pertanyaan fuel cell bisa apa enggak? Kayaknya bisa ya, cuman saya memang belum pernah pakai. Nah, di sini ya bisa dilihat ya. Nah, mungkin saya kasih cursor pointer ya. Nah, di sini ada fuel cell and electrolysis model. Ya, jadi jawabannya mungkin bisa, cuman kalau gimananya saya mungkin belum tahu ya. Perlu belajar lagi. Ya. Seperti itu. Yang pernah saya pakai paling ini baterai model ini saya pernah pakai. Tapi untuk yang fuel cell and electrolysis model ini belum pernah saya pakai. Itu ya. Jadi ada beberapa add-on ya yang sebelumnya itu di hidden. Nah sekarang dibuka gitu ya. Dibikin open secara default. Ini lagi hujan ya, jadi mungkin suaranya agak terdistraksi ya sama hujan ya. Lagi hujan besar. Oke, kemudian dari share topology, ya, di sini teman-teman bisa lihat ya di versi yang terbaru. Di sini ada menggunakan 3 tipe share topology, ya, mulai dari otomatis menggunakan ANSYS Spaceland, kemudian manual atau bisa otomatis juga nanti ini when meshing seperti itu. Oke. Kemudian salah satu improvement lain di sini bisa dilihat ya, kita itu bisa dengan mudah melakukan simulasi yang geometrinya itu berbeda ya. Contohnya ini simulasi pertama ya. Simulasi pertama seperti ini. Itu untuk meload mesh-nya aja, untuk melakukan mesh-nya itu aja sekitar 1,9 jam gitu. Ini original. Nah, ketika kita rubah di sini ya dengan ANSYS Fluent versi terbaru itu cuma 13 menit aja ya. Jadi lebih ringan gitu. Nah, ini perbedaannya sangat jauh sekali. Di sini dengan ANSYS Fluent versi terbaru, ya itu akan jauh lebih baik, lebih cepat ya.
Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, dalam hal melakukan meshing, khususnya tetrahedral di sini, yang hex core, teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini ada pengurangan waktu, ya. Pengurangan waktu itu artinya meshingnya itu bisa jauh lebih cepat, ya, dengan ANSYS versi yang terbaru. Kemudian di sini ada prism layer splitting, ya. Di mana di sini belum bisa dilakukan pada ANSYS versi sebelumnya. Di sini ya. Nah, biasanya kalau di ANSYS versi sebelumnya itu layer-layer ini dibuat rata gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ketika pengen simulasi, kita pengen tuh boundary layer terbentuk itu cuma di daerah-daerah tertentu gitu. Ya. Karena kalau kita semuanya dibikin, contoh di sini kan ada 20 layer. Kalau misalkan kita melibatkan semuanya, di sini semuanya 20 layer, nanti mesh-nya akan banyak gitu. Oleh karena itu kadang kita menggunakannya ini layer splitting ya. Jadi di sini 20, terus di sini 5 gitu. Sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena kalau semuanya 20 ya kan, nanti jumlah mesh-nya akan menjadi jauh lebih banyak. Ya, kemudian di sini juga ada improvement ya ketika pada missing plan, ya. Jadi di missing plan ini, ya, di sini ada improvement di mana pada mixing plan itu ini misalkan kita punya 2 buah zona ya. Ini zona yang berputar atau rotor. Kemudian ini yang diam ini stator ya. Nah, mixing plan itu yang di antara keduanya. Nah, zona di antara keduanya ini mixing plan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini mixing plan-nya ini jauh lebih smooth, interpolasi antar ininya jauh jadi smooth ya. Walaupun di sini masih teman-teman lihat ya, kayak konturnya itu agak-agak putus gitu ya. Nah, di sini ada improvement di versi yang terbarunya, di mixing plane-nya. Kemudian di sini teman-teman punya hak akses ya di versi yang terbaru untuk standar ini ya, IAP WS97. Nah, ini adalah real gas property. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalkan kita simulasi gas, itu teman-teman bisa 2 pendekatan. Bisa dianggap sebagai ideal gas atau dianggap real gas, gitu kan. Nah, ada satu kondisi di mana kalau misalkan tekanannya tinggi, ya kan, itu kita tidak bisa menganggap lagi itu sebagai ideal gas. Kita harus menganggap dia sebagai real gas. Nah, untuk real gas ini kan ada properti-propertinya, dan di ANSYS Fluent versi terbaru, teman-teman punya akses ke properti real gas, seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat kalau misalkan teman-teman pengen simulasi turbin uap, ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ketika masuk turbin, ya, itu kan full saturated saturated water vapor ya. Di sini dalam kondisi uap panas superheated, dalam kondisi uap superheated, ya, semuanya dalam kondisi gas. Kemudian ketika keluar turbin, di sini teman-teman bisa lihat ada warna merah. Di sini mulai terbentuk air ya, karena pressure-nya turun, seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa mengcapture kondensasi, bukan kondensasi juga ya. Di sini kan kalau misalkan di turbin ketika masuk kan dalam kondisi superheated ya kan. Kemudian keluar dari turbin itu jadi ada nilai X-nya, ada nilai ininya, kualitas uapnya ya, jadi muncul air. Nah, muncul air di sini. Nah, teman-teman bisa mengcapture munculnya air dengan lebih akurat dengan akses ke ini database ini. Oke. Next. Nah, ini tentang aerodynamic damping. Ya, jadi di sini yang sebelumnya belum tercover secara tampilan, di ANSYS versi terbaru ini sudah tercover. Kemudian blade film cooling, model for gas turbine. Nah, jadi teman-teman yang berkecimpung di turbin gas, ya kan? Nah, itu biasanya di blade-blade-nya itu ada pendinginnya, ada lubang-lubang pendingin. Nah, di sini ANSYS kita bisa mengimport lubang-lubang itu dengan jauh lebih mudah gitu ya. Yang sebelumnya kita harus menggambar manual ya kan, lubang-lubangnya. Nah, sekarang di sini ada semacam template gitu ya, dengan mengimport koordinatnya. Nanti kita bisa menginput ini lubang-lubang pendingin pada blade, karena blade itu kan nggak boleh terlalu panas ya. Jadi di sini ada lubang untuk nanti sebagai inletnya. Oke, kemudian ini yang cukup spesial ya, yang cukup menurut saya sangat berguna ya, yaitu turbo workflow. Ya, jadi turbo workflow ini
fungsinya untuk melakukan setup turbo machinery dengan template. Jadi ngikutin template aja. Biasanya kan teman-teman bingung nih. Wah, saya pengen simulasi pompa. Settingannya gimana ya? Bingung gitu. Apakah harus mengaktifkan ini, mengaktifkan itu, model ini, ya kan? Turbulensinya gimana, ya kan? Kemudian bingung juga kira-kira putarannya gimana dan sebagainya. Nah, di sini ANSYS punya yang namanya turbo workflow. Turbo workflow ini adalah suatu template ya. Jadi template, teman-teman tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin step-nya, mulai dari atas sampai bawah, untuk teman-teman simulasi turbo machinery. Turbo machinery itu contohnya kayak kompresor, ya kan? Turbin. Nah, itu. Ya, jadi bisa lebih mudah lah untuk pemula gitu. Seperti itu. Nah, di sini periodic instancing. Ya, jadi di sini ada improvement juga. Jadi biasanya kita kalau misalkan simulasi turbin itu kan katakanlah kita punya 12 blade misalkan. Nah, itu biasanya kita nggak simulasi ke 12 blade itu. Kita cuma simulasi satu blade doang, tapi nanti blade-nya itu diputerin gitu kan. Dibikin periodik gitu. Nah, di sini ada pengembangan ya dari ANSYS. Kita bisa membuat periodiknya ya, baik clockwise maupun counterclockwise gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada pengembangan juga ya di reaksi pembakaran ya. Jadi ANSYS itu setiap tahunnya pasti selalu mengadakan benchmarking gitu ya, membandingkan hasil simulasi software dengan simulasi eksperimen. Nah, ini salah satu yang dilakukan adalah pada model ini ya, finite thread ya. Jadi simulasi pembakaran itu kan ada dua ya. Ada finite thread chemistry, ada namanya eddy dissipation, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di model itu selalu ada improvement, gimana supaya hasil dari ANSYS Plan itu bisa mengikuti eksperimen. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini hasilnya. Ya, dia di benchmark dengan hasil eksperimen, experimental data, ternyata hasilnya itu cukup fit, cukup sesuai dengan hasil eksperimen gitu. Nah, jadi setiap tahunnya ya itu ANSYS itu selalu itu benchmarking dengan eksperimen supaya hasil dari simulasi itu sesuai dengan hasil eksperimen gitu. Jadi ada beberapa parameter yang dituning, ada model yang ditambahkan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini juga sama ya di bagian pembakaran di sini ya. Ya, contohnya di sini ANSYS juga melakukan perbandingan ya dengan hydrogen combustion di sini. Ini harusnya ada ya di sini ya. Ini kenapa hilang? Nah, ini contohnya. Nah, ya ini contoh. Nah, ini ANSYS juga melakukan benchmarking ya, dengan membandingkan dengan hasil eksperimen ya. Dan teman-teman di sini bisa lihat ya, pembakaran hidrogen di sini itu ternyata sesuai dengan fit eksperimen ya. Tentu ada penyimpangan, tapi penyimpangannya ada yang lumayan, ada yang cukup bagus gitu. Seperti itu dengan hasil eksperimen. Ya. Oleh karena itu nanti teman-teman yang punya riset tentang pembakaran ya, jangan khawatir ya, ANSYS itu selalu update model-modelnya, selalu tuning parameternya setiap tahun supaya hasil simulasi kita itu sesuai dengan data eksperimen. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman simulasinya benar gitu ya, harus konvergen, harus paham konvergen dan sebagainya gitu ya, supaya simulasinya itu udah sesuai dengan eksperimen. Nah, kemudian di baterai life modeling, nah ini yang paling menurut saya cukup berguna gitu ya untuk orang-orang yang berkecimpung di riset di bagian baterai. Nah, di sini ANSYS ada physics based aging model predict battery capacity fed from first principles. Ya, jadi nanti kita bisa memprediksi kira-kira kalau fresh cell itu kurva discharge capacity sama cell voltage itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa memprediksi nanti kalau misalkan baterainya itu siklusnya itu udah 3000 kali. 3000 kali itu artinya teman-teman udah charging discharge gitu selama 3000 kali gitu siklus, itu kan nanti umur baterainya akan berkurang. Nanti teman-teman bisa memprediksi kira-kira kurvanya itu seperti apa discharge-nya gitu, voltage penurunannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ini juga yang sangat penting ya, untuk misalkan teman-teman ada yang berkecimpung di digital twin, ya.
Nah, pada umumnya simulasi itu teman-teman bisa untuk simulasi ini ya, transient, yaitu teman-teman bisa melakukan dua cara ya untuk simulasi transient. Pertama dengan model transient itu sendiri, yang kedua dengan ROM. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin ROM itu adalah reduced order model ya. Reduced order model itu intinya adalah suatu metode ya, di mana kita bisa melakukan simulasi transient secara cepat gitu. Teman-teman di sini yang pengalaman simulasi, biasanya misalkan untuk merunning simulasi baterai, ya kan, selama 1 jam misalkan, pengen tahu nih respon suhu baterai selama 1 jam, itu pasti simulasinya lama. Ya. Mungkin simulasinya butuh waktu, kadang running time-nya itu kita perlu butuh seharian, 2 harian. Nah dengan ROM ini kita bisa running simulasi transient itu dengan lebih cepat ya, seperti itu ya, dengan metode reduced order model. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa reduced order model punyanya ANSYS di sini sudah hampir mirip ya dengan simulasi transient biasa yang menghabiskan waktu lebih lama. Nah, jadi ada simulasi dengan ROM, ini transient biasa. Teman-teman bisa lihat nih kalau dibandingin ini bedanya nggak begitu jauh ya. Ya, jadi dengan ROM ini teman-teman bisa mengambil advantages lebih banyak gitu ya, karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu ketika running. Oke, kemudian di sini di ANSYS versi terbaru, ANSYS Loen itu punya battery pack builder tool ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat, ada template ya untuk membuat baterai, modul baterai. Jadi lebih mudah gitu. Ya, jadi ada modul, ada cold plate di sini. Teman-teman bisa susun tanpa teman-teman perlu menggambar seluruh modelnya. Jadi teman-teman cuma gambar modul, teman-teman cuma gambar cold plate, terus nanti teman-teman tinggal susun aja gitu. Jadi tidak perlu secara detail menggambar semuanya di CAD gitu ya. Kemudian contoh lain ya, jadi ANSYS Loen yang sekarang itu sudah memang dari dulu udah terintegrasi dengan Aspect ya. Cuman di ANSYS Loen yang sekarang kita bisa melakukan melihat atau post processing simulasi board ya di sini ya. Contohnya PCB. Oke, kemudian update yang lain ya, teman-teman yang berkecimpung di bidang radiasi gitu kan, perpindahan panas. Nah, dulu di bagian inlet, boundary inlet itu cuman bisa opak ya, dalam kondisi opak ya. Opak itu artinya tidak tembus cahaya gitu ya, tidak tembus cahaya radiasinya, tidak tembus panas gitu, seperti itu. Nah, sekarang di ANSYS Loen versi terbaru itu dia punya versi transparan ya. Jadi di sini teman-teman di inlet, di boundary inlet itu bisa memodelkan baik secara opak maupun secara transparan. Kalau dulu opak doang gitu ya. Next di sini shell conduction ya. Nah, di sini di shell conduction ini yang versi terbaru ya, teman-teman bisa lakukan shell conduction pada non-conformal interfaces ya. Nah, shell conduction ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang ingin hemat jumlah mesh gitu. Contohnya teman-teman simulasi heat exchanger. Heat exchanger itu kan ada shell sama tube. Di antara shell sama tube, teman-teman di situ kan ada thickness pipanya. Nah, itu biasanya kita biarkan thickness pipanya itu tipis, cuma nanti kita menggunakan shell conduction gitu, supaya bisa menghitung fenomena konduksinya juga gitu dari tube ke shell. Nah, kemudian ada improvement juga di simulasi volume of fluid atau simulasi multifase ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di formulasi yang dulu, di algoritma yang dulu itu kadang-kadang muncul susah konvergennya. Di sini bisa lihat ya. Terus muncul unphysical behavior kayak gini nih, tiba-tiba ada ada udara gitu ya. Udara di sini. Jadi unphysical. Nah, di versi yang terbaru, nah ini lebih mudah konvergen. Ya, hasilnya juga lebih realistis. Kemudian yang di sini ya ada juga pengembangan di FOV juga, tapi dalam metode eksplisit ya. Ini juga salah satu pengembangannya adalah better convergence. Jadi konvergennya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan versi yang lama. Kemudian di bagian pressure outlet, nah teman-teman ketika pressure outlet itu masalah yang sering dihadapi itu adalah backflow. Ya, teman-teman kadang-kadang ada masalah yang namanya masalah backflow. Backflow itu gini ya, misalnya teman-teman bikin simulasi seperti ini. Nah, di sini udara masuk ya.
udara masuk, terus pasti di sini kan ada turbulen ya, bukan turbulen sih, aliran muter ya di sini, misalkan. Nah, terus di sini alirannya lanjut seperti itu. Nah, di sini di outlet bagian sini ya, ini outlet gitu, itu terjadi backflow. Di mana yang harusnya dia behaviornya adalah mengeluarkan udara, outlet itu kan artinya udaranya keluar gitu kan harusnya, tapi dia malah masuk ke dalam gitu. Nah, ini namanya backflow. Nah, di sini di versi yang terbaru itu ANSYS bisa mengatasi fenomena backflow yang unphysical gitu, yang terkadang muncul gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini aneh nih di sini nih. Alirannya ada unphysical gitu. Oh enggak, aneh ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang di versi yang terbaru ini jauh lebih smooth, jauh lebih masuk akal gitu dibandingkan dengan yang ini, yang sebelumnya. Nah, makanya saya sarankan teman-teman ya, kalau hasilnya mau lebih realistis, lebih bagus ya, gunakanlah ANSYS Fluent versi yang terbaru. Ya. Next. Nah, dulu ya, kalau misalkan kita mau menginjeksi partikel, ya misalkan teman-teman di sini punya injektor gitu ya. Di sini ada injektor. Terus di sini dia melepas partikel gitu kan. Nah, ketika melepas partikel, ya injektor partikel misalkan droplet atau sebagainya atau pasir atau apa gitu. Nah, itu kan kita bisa punya beberapa pilihan ya. Bisa partikelnya ini diameternya sama atau uniform, atau partikelnya itu mengikuti distribusi Rosin-Ramler. Nah, itu yang biasa kita gunakan itu dua ya. Bisa uniform, bisa Rosin-Ramler ya. Nah, sekarang di ANSYS Fluent versi terbaru kita bisa mendefinisikan partikelnya itu secara manual gitu ya, secara customize ya, tidak berdasarkan Rosin-Ramler atau uniform lagi ya. Kita bisa customize gitu. Contohnya misalkan saya pengen setengah massa dari partikelnya diameternya segini gitu. Kemudian seperempat dari partikelnya segini. Jadi kita bisa lebih custom aja sih sebenarnya menentukan ukuran partikelnya. Oke, kemudian di sini juga ada improvement gitu ya. Improvement ketika menampilkan injeksi gitu. Injeksi dari BPM. Nah, di versi 2021 R2 itu menghabiskan waktu 44 detik gitu. Sebagai contoh ya untuk kasus tertentu. Nah, di versi yang paling baru itu bisa hanya dengan 3 detik aja. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ada improvement ya. Ketika BPM itu kan menginjeksi ini ya, menginjeksi partikel itu butuh 44 detik perbandingannya ya. Nah, di versi yang terbaru itu lebih singkat, cuma 3 detik doang. Ya, jadi oleh karena itu itulah kenapa alasan teman-teman harus upgrade ke versi yang terbaru. Oke, kemudian next ya. Di sini juga ada improvement pada particle tracking ya. Seperti ini ya, bisa teman-teman bisa lihat ya, seiring dengan jumlahnya core di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada lebih cepat, jauh lebih cepat ya pada simulasi partikel. Kemudian, nah ini salah satu yang cukup breakthrough juga. Jadi di ANSYS versi terbaru yang 2022 R1, teman-teman punya yang namanya template ya. Ada namanya workflow aero di sini. Nah, workflow aero ini fungsinya apa? Supaya teman-teman yang masih baru dalam bidang simulasi, yang masih awam dalam bidang simulasi, itu bisa melakukan simulasi dengan jauh lebih mudah tanpa harus memikirkan boundary-nya seperti apa, ya kan? Ya, teman-teman hanya perlu aja memikirkan tentang fungsionalitas dari pada umumnya aja, jadi tidak perlu terlalu lebih dalam gitu. Contohnya teman-teman sekarang nggak perlu lagi menentukan solver settingnya seperti apa. Terus post processingnya itu seperti apa. Jadi semuanya udah by template gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang baru ini sangat cukup membantu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh ini Fluent Aero. Jadi ini baru ya. Template baru seperti itu yang didedikasikan untuk simulasi aerodinamika ya. Nah, di sini juga ada beberapa numeric enhancement for density based solver. Jadi untuk algoritma density based, di Fluent kan ada 2 algoritma ya, ada pressure based, ada density based. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, di Fluent versi yang dulu itu ada kasus di mana sulit converge ya. Konvergennya tuh susah ini lihat nih.
errornya itu malah ke atas, ya, residualnya. Tapi di versi yang baru itu kita menambahkan model baru, namanya flux based option, di mana dia itu konvergennya bisa lebih mudah konvergen gitu, ya. Jadi kalau teman-teman yang biasanya pakai ANSYS versi lama kemudian konvergen, yang susah konvergen, cobalah versi yang terbaru gitu. Siapa tahu bisa jadi lebih mudah konvergen. Jadi salah satu contoh lain juga, ya teman-teman bisa lihat ya bahwa ada improvement, jadi lebih mudah konvergen dibandingkan versi sebelumnya. Ini juga nih contohnya. Oke, kemudian hal yang diupdate adalah tentang mesh adaptation. Ya, jadi teman-teman tahu ya di ANSYS itu ada teknologi namanya mesh adaptation, di mana bentuk mesh itu bisa berubah. Mesh itu bisa bergerak, bisa mengecil, ukurannya bisa membesar, bisa split jadi 2 dan sebagainya. Itu berdasarkan dengan gradiennya, ya gradiennya. Nah di versi yang terbaru itu ada pendekatan baru ya, namanya Hessian based error metric, di mana keunggulannya adalah 10 kali lebih irit mesh-nya, computational time-nya jauh lebih cepat, disk storage-nya juga nggak terlalu banyak gitu ya, seperti itu. Nah ini yang penting juga, di sini ada dual time stepping, ya. Dual time stepping algorithm provides robust convergence for many difficult industrial cases. Artinya dengan algoritma ini, dengan dual stepping ini bisa membuat solvernya itu ketika kita solving itu jauh lebih robust, jauh lebih mudah konvergen. Nah ini contohnya, ya, untuk simulasi yang transient ya, dual time stepping. Jadi simulasi transient kita itu bisa jauh lebih konvergen. Nah ini salah satunya adalah manfaat update juga dari versi yang terbaru. Provides a modeling solution for flow to narrow gaps in moving mesh simulation. Jadi ketika simulasi moving mesh, kadang-kadang kalau misalkan mesh kita itu terlalu kasar, itu kadang-kadang di sini jadi hasilnya itu hilang gitu meshnya. Harusnya kan di sini ada gap ya. Nah di sini kita bisa melakukan flow modeling. Nah jadi tetap ada ininya nih, ada celahnya, ada gapnya gitu. Ya jadi ada improvement di sini teman-teman bisa lihat ya. Biasanya ini terjadi kalau misalkan kita melakukan simulasi dengan overset mesh. Nah ini juga terkait dengan solver robustness. Solver robustness-nya artinya ini ya, simulasi kita tuh jadi jauh lebih mudah konvergen gitu. Seperti itu. Nah di sini ada beberapa ini model yaitu orthogonality enhancing matrix ini atau disingkat OM. Itu bisa mengimprove robustness on case with poor quality cell. Nah, jadi kalau kadang-kadang nih teman-teman ketika membuat sel itu kualitas selnya itu sangat buruk gitu. Apalagi misalkan teman-teman di sini baru melakukan simulasinya. Kadang-kadang meshingnya itu ngasal, ya. Meshingnya ngasal, pas dicek kualitasnya buruk, terus tiba-tiba pede aja gitu masuk ke simulasi gitu. Padahal sebaiknya kita itu seharusnya ketika meshing itu kita selalu cek dulu apakah kualitas mesh kita bagus apa enggak. Nah, tapi dengan adanya ini ya, orthogonality enhancing matrix di sini ya, cara aktifnya dengan pakai quick comment di sini bisa menurunkan orthogonality-nya gitu, seperti itu. Jadi mesh-nya itu nanti akan kualitinya akan jauh lebih bagus dan jauh lebih mudah konvergen gitu. Nah ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ya. Oke. Nah kemudian di sini juga ada beberapa improvement khusus kasus terkait dengan extruded cases. Sini ya contohnya. Ini kan sebenarnya kasus dua dimensi yang di extrude gitu, seperti itu. Yang dimana biasanya di sini menghasilkan very high aspect ratio. Jadi aspect ratio di sini sangat kecil ya, terutama di dekat wall, seperti itu. Nah, itu bisa jadi lebih robust simulasinya. Oke, kemudian di sini turbulence model optimizer. Nah, ini fungsinya buat teman-teman yang mendalami turbulensi, ya. Jadi, walau secanggih-canggihnya ANSYS Fluent mampu mengcapture fenomena turbulen, di situ tetap kita
harus terkadang ya, terkadang nggak harus, terkadang dalam kasus tertentu harus fine tuning, harus dituning beberapa parameternya. Nah ini kalau misalkan teman-teman pengen dituning dengan eksperimen teman-teman sendiri, nah di sini bisa dilakukan gitu ya. Nah di sini train the Gecko turbulence model to yield result more like a high fidelity, high cost sequential resolving simulation. Seperti itu. Nah di sini bisa di fine tune. Nah ini contohnya ya, dengan menggunakan neural network augmented Gecko velocity learning match LSR experiment. Teman-teman bisa lihat di sini dengan deployment ini, ya ini bisa membuat hasilnya itu lebih fit, lebih sesuai dengan hasil eksperimen ini. Nah ini. Oke, dan ini mungkin yang terakhir, yaitu salah satu kemampuan multi GPU solver ya di sini ya. Di sini tentu versi yang terbaru pasti ada improvement di mana bisa lebih murah gitu ya. Murah itu dalam artian running time-nya nggak terlalu lama gitu. Terus lebih mengkonsumsi listrik yang nggak terlalu berlebihan ya, karena running-nya lebih cepat gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini post analysis workspace ini juga masih baru ya, masih beta, tapi ya itu ini masih beta, jadi belum terlalu functionally full gitu. Ini untuk melakukan post processing, khususnya untuk transient seperti itu. Oke, thank you. Jadi begitu ya update-nya. Jadi update-nya itu cukup banyak sekali. Dan saya juga tadi tidak menjelaskannya secara sangat detail sekali ya. Nah, ini kita cek ya, dari Bu Viswardani bisa di-share materinya. Oh ya, nanti akan saya share ya. Nah, mungkin kalau mau share nanti bisa ini aja, WA saya gitu ya. Bisa kontak saya untuk ininya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Doni ya. Bagaimana cara kita judging convergence ketika hasil residualnya terus naik turun tapi cenderung flat, namun tidak sampai bawah convergent kriterianya. Lalu nilai output mana yang harus kita ambil sebagai hasilnya? Oke. Jadi ini ada kriteria judging convergent ya. Jadi ini terkait dengan convergent. Nah ini coret-coretannya kelihatan nggak, Mas Andri? Kelihatan ya. Jadi terkait dengan simulasi yang tidak konvergen itu karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang ini adalah yang paling kita inginkan gitu ya. Nah misalkan kayak gini, ini turun semuanya. Ini adalah simulasi yang kita inginkan gitu, konvergen. Jadi residualnya itu selalu turun ya. Oke. Kemudian ada kondisi simulasi kita itu divergen. Ya, divergen itu kayak gini contohnya. Ini malah ke atas gitu kan. Ya, residualnya dia larinya ke atas. Jadi errornya makin naik gitulah, gampangannya gitu ya. Terus gimana nih kalau misalkan kondisi kita itu seperti ini, konvergennya itu nanggung gitu loh. Nih contohnya seperti ini. Konvergen nanggung tuh dia turun sih turun, ya kan? Tapi dia bergerigi kayak gini kan, mungkin yang dimaksud kayak gini gitu. Tapi cenderung konstan katanya. Nah, ini ya, kadang-kadang seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kayak gini ini gampang nih, karena ini adalah hal yang kita harapkan gitu ya. Kalau ini hal yang kita tidak harapkan jelas. Kalau teman-teman punya hasil konvergensi kayak gini jelas ditolak ya. Ya. Jadi jelas ini simulasinya error banget ya. Jelas ditolak. Tapi kalau simulasi kayak gini ya diterima ya, karena errornya kecil gitu. Nah, terus kalau kayak gini gimana gitu? Apakah diterima atau ditolak? Nah, umumnya kalau kayak gini kita bisa menggunakan kriteria konvergen yang lain gitu ya. Jadi kriteria konvergen itu ada 3 ya, CRC. CRC itu adalah convergence, kemudian residual. Ini adalah parameter untuk mengetahui salah 3 ya. Kemudian ini namanya conservation. Ya. Kalau ini adalah grafik residual namanya ya.
Ini grafik residual. Ya. Kalau misalkan grafik residual kita buruk seperti ini, ya kan, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, teman-teman bisa mengurangi URF-nya gitu. Under relaxation factor. Jadi mungkin bisa di browsing ya, URF itu apa, bagaimana cara merubah URF, teman-teman bisa turunin nilai URF-nya. Biasanya kalau kita nurunin nilai URF-nya, itu hasilnya bisa lebih stabil, gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan pakai URF-nya, biasanya sih kalau URF-nya turun, biasanya ini udah bisa teratasi sih. Kalau misalkan dengan menurunkan URF tidak bisa membuat ini stable, ya turunnya itu stabil, masih gerigi-gerigi kayak gini, teman-teman ya udah cukup terima itu sebagai suatu kenyataan bahwa ya errornya emang segitu gitu. Contohnya fenomena turbulen yang highly turbulen, yang sangat turbulen dengan Reynolds number yang sangat tinggi. Kalau kasus teman-teman Reynolds number-nya tinggi, sangat turbulen ya. Nah itu teman-teman harus menerima kenyataan bahwa di situ akan error, ada potensi error, dan errornya itu susah. Mau diturunin kayak apapun tetap ada errornya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus menerima itu sebagai suatu kenyataan bahwa memang errornya seperti itu. Akan tetapi teman-teman perlu mengecek ininya, parameternya. Contohnya teman-teman simulasi drag di mobil gitu. Maka pastikan dragnya itu sudah konvergen gitu, sudah lurus gitu. Dragnya. Ya. Contohnya ini drag. Itu terus iterasi. Nah ini masuk ke dalam kriteria konvergen yang ini. Seperti itu. Pastikan ininya lurus. Mas, tapi kok ininya ini ya, apa muter-muter kayak gini ya, gitu kan? Misalkan, ya. Kalau misalkan drag-nya itu naik turun kayak gini, teman-teman bisa menggunakan algoritma namanya pseudo transient. Pseudo transientnya diaktifin. PT ya, pseudo transient. Terus teman-teman time scale-nya itu dikurangi gitu. Time scale-nya dikurangin. Nah, itu biasanya tension-nya diturunin. Nah, itu biasanya nanti bisa jauh lebih stable. Mungkin itu ya saran dari saya seperti itu. Ya. Oleh karena itu disarankan ya untuk menghindari kayak gini. Gunakanlah algoritma pseudo transient ya biar nggak kayak gini. Kemudian time scale-nya mungkin dikurangin kalau dalam kondisi seperti ini. Ya. Seperti itu. Kalau teman-teman pakai ANSYS Fluent versi lama, itu algoritma buat ininya tuh pakai metodenya tuh pakai simple ya. Ini lebih inilah, maksudnya dia cepat konvergen, tapi kadang-kadang sulit ininya. Konvergennya itu naik turun gitu, tapi cepat gitu teknologi solusi gitu. Jadi sarannya adalah pakai pseudo transient kalau simulasinya steady. Time scale-nya mungkin bisa dikurangin gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu beda gitu ya. Jadi ini nggak umum ya. Untuk versi 2022 apakah sudah ada versi yang student? Udah ada ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di Google Chrome gitu, di Google searching aja ANSYS student. Itu yang terbaru 2022 R1 gitu ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah 5:30 ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti videonya akan kita post di YouTube ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe gitu. Atau mau nggak subscribe tapi mampir aja nggak apa-apa ya, buat ngecek videonya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau ada tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Untuk waktu berikutnya saya berikan ke moderator. Oke, terima kasih penjelasannya dari pemateri kita, Pak Jennifer Lambang. Jadi tadi udah dibahas mengenai fitur-fitur apa saja ya yang bisa kita gunakan untuk simulasi CFD dan software ANSYS. Kemudian juga kita sudah melihat perkembangan update fitur-fitur apa saja yang ada di versi 2022 R1 ini. Jadi kalau di ANSYS itu nama versinya itu R ya. R1 itu berarti versi pertama, kalau R2 itu versi kedua. Tinggal ditambahkan urutan tahunnya saja. Misalkan versi 2022 R1. Berarti itu 2022 versi yang pertama. Nanti kalau ada update kedua namanya 2022 R2.
Tapi tahun 2020 versi kedua di tahun 2022. Oke, seperti itu saja dari saya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.40. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam sesi webinar kita di sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap jaga semangatnya. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, mohon izin pamit.